Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam ibadah yang memuliakan nama Tuhan. Kita percaya walaupun ibadah ini kita lakukan di rumah masing-masing, tapi Tuhan pasti ada bersama dengan kita. Dia pasti memberkati kita. Dia yang Immanuel itu selalu menyertai kita. Karena itu saya undang saudara bangkit berdiri, kita serahkan ibadah ini ke dalam tangannya. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami serahkan ibadah ini. Jadilah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi dan selamat beribadah. Firman Tuhan di dalam Mazmur 145 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga mengatakan, Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Tema firman Tuhan pagi ini berjudul Yesus layak diagungkan oleh seluruh umat manusia. Satu pujian penyembahan pagi hari ini berjudul Kau Rajaku. Mari kita nyanyikan pujian ini karena hanya Dialah yang layak untuk dimuliakan, ditinggikan, dan diagungkan. Yang bertahta
Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, pagi hari ini kami datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur karena kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih untuk pimpinan-Mu dan penyertaan-Mu setiap harinya di dalam kehidupan kami. Sebelum kami berdoa kepadamu, kami mohon pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, sehingga mendukakan hati-Mu, agar kami layak untuk beribadah kepadamu pagi hari ini. Bapa, pagi ini kami berdoa untuk ibadah kesucian yang akan berlangsung. Berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan, dan hingga akhirnya. Biarlah setiap orang yang mengikuti ibadah ini diberkati. Roh Kudus-Mu hadir dalam kehidupan mereka dan keluarga mereka. Dan puji-pujian yang kami naikkan akan memuliakan dan mengagungkan nama-Mu. Berkatilah semua jemaat-Mu yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tetapi Engkau Maha Tahu untuk jemaat-Mu yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Lawat dan jamalah mereka satu persatu dengan kasih-Mu, sehingga mereka merasakan jamahan-Mu dan hatinya dipenuhi sukacita. Berkati juga jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan, baik pekerjaan, rumah tangga, kehidupan pribadi, dan lainnya. Jawablah pergumulan mereka semua sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakailah hamba-Mu sebagai saluran berkat kepada setiap orang yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mau menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Terpuji, termulia, dan teragung nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami serahkan doa dan ucapan syukur kami ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Mari kita nyanyikan satu pujian dengan judul Persembahanku. Pada saat pujian ini nyanyikan, kita diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik kepadanya. Berilah yang terbaik kepada Tuhan, karena Tuhan terlebih dahulu sudah memberikan yang terbaik kepada kita. Menerima korban syukur.
Mari kita berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan. Bapa, kami telah memberikan persembahan yang terbaik kepadamu pagi hari ini. Biarlah persembahan yang kami berikan boleh layak Engkau terima. Berkatilah setiap tangan-tangan yang telah memberikan, dan juga Engkau memberkati juga setiap tangan-tangan yang belum sempat memberikan persembahan kepadamu. Berkatilah mereka secara pribadi, pekerjaan mereka, dan rumah tangga mereka. Terima kasih Bapa untuk semua berkat yang boleh kami terima di dalam kehidupan kami hari demi hari. Kami tahu itu semua karena kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa kepadamu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Shalom, selamat bertemu kembali di dalam ibadah kita pagi ini. Kita tentu bersyukur kepada Tuhan oleh karena kemurahan dan kebaikannya lah, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah kesucian di rumah kita masing-masing. Situasi masih belum memungkinkan kita untuk dapat berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan, memuji dan memuliakan namanya. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, renungan untuk pagi ini diambil dari Filipi pasal 2, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Filipi pasal 2, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan yang lain juga. Saudara-saudara, keutuhan dan kebersamaan itu harus sungguh-sungguh nyata di dalam praktek kehidupan kita, di dalam praktek berjemaat. Jadi tidak hanya sekedar teori. Menarik memang saudara-saudaraku, tetapi juga menantang. Mengapa? Barangkali sejarah jemaat kita dapat mengungkapkan hal mengapa itu. Apakah ada kecenderungan tidak adanya keutuhan dalam jemaat? Apakah kurang kebersamaan selama ini? Apakah tidak sungguh-sungguh nyata pelayanan jemaat? Mudah-mudahan tidak demikian, saudaraku. Tetapi, kalau sudah ada keutuhan dan kebersamaan selama ini, maka itu perlu ditingkatkan. Dengan demikian, persekutuan yang sudah terjalin akan semakin terasa juga di dalam kesaksian dan pelayanan kita. Saudara-saudara, surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada semua orang kudus di jemaat Filipi memang mengindikasikan bahwa kesatuan itu dipelihara dan ditingkatkan. Surat ini sungguh mengharukan, saudaraku. Agaknya juga dalam jemaat berada di dalam ancaman-ancaman itu, yaitu keterpecahan, saling meninggikan diri, kurang menaruh hormat satu sama lain,
kurang menghiburkan satu sama lain, dan lain-lain. Itulah sebabnya Rasul Paulus menegaskan jangan mencari kepentingan diri sendiri atau mencari puji-pujian yang sia-sia, puji-pujian yang semu, puji-pujian yang hampa. Sebaliknya, kata Paulus, hendaklah kamu rendah hati, menganggap yang lain lebih utama, dan jangan memperhatikan kepentingan diri saja. Contoh dan teladan itu ada di depan jemaat, yaitu Yesus Kristus sendiri. Kristus inilah yang telah mengosongkan dirinya. Sebuah perbuatan kenosis, sebab meskipun ia ada dalam rupa Allah, namun tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia mengosongkan dirinya. Ia bahkan mengambil rupa seorang hamba. Ia menjadi sama dengan manusia. Ia merendahkan diri dan bahkan taat sampai pada kematian. Itulah yang diungkapkan di dalam peristiwa salib. Kita tidak mudah melaksanakan perkataan Rasul Paulus ini, saudaraku. Apalagi dalam dunia sekarang ini, yang justru mementingkan diri sendiri. Dalam pertemuan yang mempromosikan kebersamaan umat beragama yang beraneka ragam itu, dicoba digali nilai-nilai luhur agama seperti cinta kasih, keadilan, dan sebagainya. Tetapi apakah semudah itu? Sebagaimana kita tahu, saat ini dunia sedang dilanda wabah yang sangat berbahaya, yaitu COVID-19. Kita memang menyadari bahwa di sana-sini ada gerakan kepedulian. Tetapi kita juga tahu bahwa ada yang tidak peduli dan justru memanfaatkan situasi ini untuk kepentingannya. Apakah bahaya pandemi ini menyebabkan dunia bersatu? Tidak. Kita juga masih melihat dan membaca bahwa teror masih terjadi di mana-mana. Mengapa semua ini terjadi? Karena kepentingan masing-masing ditonjolkan. Hal yang sangat bertolak belakang dengan nasihat Rasul Paulus. Bukan kepentingan orang lain yang ditonjolkan, melainkan kepentingan sendiri saja. Soal besar yang dihadapi bersama sekarang ini adalah apakah keadilan global itu sungguh-sungguh dapat diberlakukan? Selama keadilan global tidak mampu diwujudkan, jangan pernah harapkan kita tidak akan mengalami gangguan-gangguan di masa-masa mendatang. Apa artinya menjadi jemaat di tengah-tengah masyarakat saat ini? Ini harus terus-menerus menjadi bahan renungan yang diwujudkan di dalam karya-karya nyata kita, di dalam kesaksian kita, dan di dalam pelayanan kita. Itulah jemaat yang terbuka. Gereja bagi orang lain. Bukan jemaat yang hanya berorientasi kepada dirinya sendiri. Jemaat mestinya menjadi jemaat yang berkenosis, yang menghampakan dirinya. Ini memang tantangan, saudaraku. Tetapi tantangan ini perlu. Mampukah tantangan ini dijawab dengan jawaban yang tepat? Selama kita merenungkan pertanyaan-pertanyaan ini, saudara-saudaraku, kita berdoa kepada Tuhan. Kita memohon kepada Tuhan agar kita juga mampu mengosongkan diri kita, mewujudkan karya-karya nyata di dalam pelayanan kita, di dalam kesaksian kita, supaya orang lain diberkati dan kita memuliakan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Karena pagi ini Engkau mengingatkan kami siapa kami sesungguhnya. Anak-Mu yang tunggal telah datang ke dalam dunia mengosongkan dirinya untuk melayani kami, menebus kami, menjadikan kami anak-anak. Maka selayaknya lah ya Tuhan sebagai umat-Mu, anak tebusan-Mu, juga mau mengosongkan diri kami dan menjadi saksi-Mu di dalam pelayanan kami. Peduli kepada orang lain, berlaku adil kepada orang lain, lebih mementingkan kepentingan orang lain. Apalagi saat-saat ini ya Tuhan, dunia membutuhkan kami. Orang-orang di sekitar kami membutuhkan kami. Ajar kami untuk peduli kepada mereka ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Bapa di surga, tolonglah kami, agar kami dapat menjadi alat-Mu di tengah-tengah dunia ini. Ampuni kami dari segala dosa kami, sebab kami berdoa di dalam nama Yesus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Saudara-saudaraku, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Amin.